Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Indah Suzanara dari Reguler 2 tingkat 1 Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, jurusan D3 Kebidanan Tanjung Karang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fotofisiologi sepsis. Normalnya, pada keadaan infeksi terdapat aktivitas lokal bersamaan dari sistem imun dan mekanisme downregulasi untuk mengontrol reaksi. Efek yang menakutkan dari sindrom sepsis tampaknya disebabkan oleh kombinasi dari generalisasi respon imun terhadap tempat yang berjauhan dari tempat infeksi, kerusakan keseimbangan antara regulator proinflamasi dan antiinflamasi seluler, serta penyebarluasan mikroorganisme penyebab infeksi. Kemudian ada inflamasi kaskade. Bakteri merupakan patogen yang sering dikaitkan dengan perkembangan sepsis. Patofisiologi sepsis dapat dimulai oleh komponen membran luar organisme gram negatif. Misalnya, lipopolisakarida, lipid A, dan entotoksin. Atau organisme gram positif. Misalnya, asam lipoteiholik dan peptidoligan, serta jamur, virus, dan komponen parasit. Sepsis adalah kondisi di mana bakteri menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah dengan kondisi infeksi yang sangat berat. Bisa menyebabkan organ-organ tubuh gagal berfungsi dan berujung pada kematian. Sepsis adalah kumpulan gejala sebagai manifestasi respon sistemik terhadap infeksi. Respon inflamasi sistemik adalah keadaan yang melatar belakangi sindrom sepsis. Dan juga, respon ini tidak hanya disebabkan oleh adanya bakteremia, tetapi juga adanya sebab-sebab lain. Oleh karena itu, kerusakan dan disfungsi organ bukanlah disebabkan oleh infeksinya, tetapi juga respon tubuh terhadap infeksi dan beberapa kondisi lain yang menyebabkan kerusakan-kerusakan pada sindrom sepsis tersebut. Pada keadaan normal, respon ini dapat diadaptasi, tapi pada sepsis, respon tersebut menjadi berbahaya. Sepsis dimulai dengan tanda klinis respon inflamasi sistemik, yaitu demam, takikardia, tachypnea, leukositosis, dan berkembang menjadi hipotensi pada kondisi vasodilatasi perifer atau renjatan septik hiperdinamik atau hangat, dengan muka kemerahan dan hangat menyeluruh serta peningkatan curah jantung, atau vasokonstriksi perifer atau renjatan septik hipodinamik atau dingin dengan anggota gerak biru atau putih dingin. Pada bayi atau orang tua manifestasi, awalnya kemungkinan akan kurangnya beberapa gambaran yang lebih menonjol, yaitu pasien ini mungkin lebih sering ditemukan dengan manifestasi hipotermia dibandingkan dengan hipertemia, leukopenia dibandingkan leukositas, dan pasien tidak dapat ditemukan di skala takikardia yang dialaminya. Sepsis berkembang dalam 3 tahap, yaitu 1. Uncomplicated sepsis, yang disebabkan oleh infeksi, seperti flu atau abses gigi. Hal ini sangat umum dan biasanya tidak memerlukan perawatan rumah sakit. Kemudian nomor 2, ada sepsis berat. Terjadi ketika respon tubuh terhadap infeksi sudah mulai mengganggu fungsi organ-organ vital, seperti jantung, ginjal, paru-paru, atau hati. Yang ketiga ada shock septic. Terjadi pada kasus sepsis yang parah, ketika tekanan darah turun ke tingkat yang sangat rendah dan menyebabkan organ vital tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Kemudian, jika tidak diobati, sepsis dapat berkembang dari uncomplicated sepsis ke shock septic. Faktor risiko shock sepsis. Pada usia muda dapat memberikan respon inflamasi yang lebih baik dibandingkan dengan usia yang lebih tua. Orang Asia lebih cenderung mengalami kematian yang berhubungan dengan sepsis di masa kecil dan remaja, dan kurang mungkin selama masa dewasa dan masa tua. Kemudian, ada jenis kelamin. Perempuan kurang mungkin untuk mengalami kematian yang berhubungan dengan sepsis dibandingkan laki-laki di semua kelompok ras atau etnis. Laki-laki 27% mungkin untuk mengalami kematian terkait sepsis. Namun, risiko untuk pria Asia itu 2 kali lebih besar. Sedangkan untuk laki-laki Amerika Indian, Alaska, pribumi kemungkinan mengalami kematian berhubungan dengan sepsis hanya 7%. Demikianlah penjelasan saya tentang shock sepsis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.